pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup, akhirnya aku rasa aku udah mendapatkan pasangan yang cocok, dan insya Allah ya niatnya sih dalam beberapa bulan ke depan mau nikah. Kemarin udah sempat menjalanin acara lamarannya, ambil didatengin oleh dua belah keluarga, baik dari sisi aku, calon aku gitu kan, dan kemarin juga ada ibu kandung, papa, ibu sambung, jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin. Terima kasih Nasya. Boleh agak merapat sedikit? Oke, silakan. Boleh berikan tepuk tangannya teman-teman di momen pertama. Tumpeng. Oke, boleh Pak Anto. Mohon izin Pak Anto untuk memotong dan memberikan potongannya kepada Haiko sebagai perwakilan dari para pemain series Pencinta Negara. Pak Koki, terima kasih, boleh bergeser. Sudah cukup teman-teman? Yang bertanya boleh nanti bertanya. Teman-teman yang sudah bersedia hadir hari ini, dan terima kasih juga. Kita lagi nih. Ulang ulangannya nih. Udah. Dia terlahir sebenarnya sangat lama, ya punya karir, gitu dari dia pertemanan tapi sebenarnya baik ini uang nyaman nikah ini dia nggak punya pegang, jadi dia bisa berjebak. Iya, Bisa bilang comeback ya. iya tahun lalu nggak syuting, tapi Gimana nih rasanya, terus perannya sebagai apa di series ini? oke. Jadi kalau rasanya sendiri sih pasti excited ya, karena ngelihat dari skripnya sendiri sih menarik banget. Ini kan tentang misteri pembunuhan gitu kan, dan peran aku di sini juga punya beberapa layer yang berbeda gitu. Jadi apa yang ditampilin di beberapa episode pertama itu nggak seutuhnya yang mencerminkan jati diri si karakter Ezra ya, perankan ini. Jadi menjadi satu tantangan yang besar juga buat aku untuk betul-betul bisa masuk ke dalam karakter ini dan yang memberikan yang terbaik yang aku bisa. Jadi ya, mungkin ada yang sebenarnya Ya. Jadi sebelum kita syuting nanti di tanggal 17, memang udah proses reading, workshop dan lain sebagainya selama kurang lebih hampir 2 minggu. Di situ kita coba ngulik dari naskahnya. Naskahnya kan ada 10 episode, jadi ada 10 buku. Masing-masing episode itu sini bisa sampai 70. Jadi kurang lebih kita harus baca sekitar 700-an scene lah gitu kan, dan mempelajari setiap karakternya itu kira-kira apa sih yang memotivasi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama masing-masing scene itu. Jadi kita bedah dulu karakternya, dan di situ baru kita coba ngebangun dari dalam diri kita untuk bisa mencerminkan si peran tersebut. Berikut juga interaksinya antara masing-masing karakter gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan untuk persiapan. Ada adegan-adegan fightingnya juga nanti, yang aku terus lumayan excited karena udah lama nggak main action satu gitu. Sebetulnya tahun lalu ada yang tayang di bulan puasa, kan baru sekarang lagi syuting setengah tahun. Karakter Ezra ini kuatnya apa sih? Jadi dia yang pertama itu dia sahabatan, ibunya juga sahabatan dengan keluarganya sih
Aldo yang diperanin oleh Maxim. Iya. Dan di sini karakter Ezra sendiri kalau untuk backgroundnya dia pengusaha di bidang F&B, lumayan sukses, mandiri gitu ya, walaupun dia punya kedekatan yang luar biasa sama ibunya. Dan di sini dia terlihat pemerhati gitu ya, melihat sedikit-sedikit perubahan-perubahan yang dicerminkan oleh Raya gitu yang saat dia lagi memerankan si Anna atau apa pura-pura jadi anak kembarannya. Dan di situ mungkin pas di awal nanti akan kelihatan bahwa karakter Ezra ini kayaknya punya misi lain gitu. Apa sih sebenarnya tujuan dia, kenapa sih dia ada gitu di perkumpulan itu, yang menurut aku alasannya kenapa sangat menarik untuk dilihat dan di saat aku baca gitu, dan semoga aku bisa mencerminkan itu dengan baik. Tantangan tersendiri. Betul. Siap, kamu kan di sini bermainnya sebagai petugas trigger. Betul. Kan kamu kan aslinya masih 26 tahun. Itu Iya. gimana belajarnya? 3 minggu lagi udah 27, makin dekat lah ke 30. Tapi jangan cepet-cepet kalau bisa. Belajarnya sih mungkin ya dari aku juga banyak temen-temen yang kisaran umur 30-an ke atas, dan aku sendiri juga mungkin pembawaannya agak sedikit lebih tua gitu ya kalau dari cara ngomong dan lain sebagainya. Tapi aku lebih mencocokkan dari dialog karakternya, dari interaksinya itu seperti apa. Dan gak semua orang yang umur 30 pasti kan juga punya sisi-sisi kanak-kanakan di dalam dirinya juga kan, baik itu bisa dicerminkan kepada keluarga, kepada sahabat, dan lain sebagainya gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang sulit karena bedanya nggak terlalu jauh sebetulnya, tapi juga skripnya udah bagus sekali untuk bisa coba cermin. Oke, Tasya, waktu itu kemarin kan habis nikah marah, bahagia hari Alhamdulillah. salah satu momen bersejarah dan bahagia dalam hidup kamu nih. Mungkin seperti apa mungkin? Pastinya bahagia banget. Setelah 26 tahun hidup, akhirnya aku rasa aku udah mendapatkan pasangan yang cocok, dan insya Allah ya niatnya sih dalam beberapa bulan ke depan mau nikah. Kemarin udah sempat menjalanin acara lamarannya, sambil didatengin oleh kedua belah keluarga, baik dari sisi aku, calon aku gitu kan, dan kemarin juga ada ibu kandung, papa, ibu sambung. Jadi ya hari yang berbahagia lah kemarin didatangi oleh keluarga. Kalau perkenalan pacaran sampai lamar itu berapa lama? Udah lumayan lama sih, udah 5 tahun sebetulnya. Iya. Kita mungkin dari bawah Bukan. orang tua berarti udah sebelumnya juga udah Benar. baik gitu. Alhamdulillah. Sejauh ini Berapa persen sih persiapannya mungkin? Sejauh ini sih ya kita coba ya pasti kan ada tahapannya gitu dari wedding organizer-nya, baik itu. Aku juga baru belajar kan, baru pertama kali nikah, alhamdulillah, insya Allah juga sekalinya aja gitu kan. Tapi prosesnya ternyata banyak ya yang harus disiapin selama kita mau nikah, baik itu dari venue-nya, dekornya, itu lumayan menarik sih, dan seru juga buat bikin acara yang spesial. Ada 70%, sudah ada 70%. Kurang mungkin ada. Acara mana? Acaranya di Jakarta. Di Jakarta itu. Mama atau Aku ngasih masukan sih, mungkin dari sisi desain dekornya dan sebagainya macam. Tapi aku pasti kan pengen ini menjadi hari yang bahagia bukan hanya untuk aku, tapi untuk keluarga dan juga pasangan. Mama sendiri gimana? Tamara sendiri. Mama gimana? Support banget. Emang mama juga udah kenal kan dari awal aku rasa waktu itu sama calon istri kan, dan dia sangat support, sangat dekat juga, dan ya aku sebagai anak sih happy pasti bisa. Mungkin konsep dan adatnya mungkin apa sih nanti pada saat pernikahan? Kalau akadnya yang pasti sih Aceh gitu. Kalau apanya? Akadnya sih lumayan ya tradisional aja sih, tapi mungkin ada beberapa yang disesuaikan gitu ya, prosedurnya. Itu kan adat Aceh, kalau resepsinya sendiri mungkin udah kebayang atau udah? Kalau resepsinya sendiri kita masih mikir tentang, tapi mungkin ada internasional karena
dari sisi pasangan aku juga ada keturunan dari Jepangnya, jadi coba mengakomodir itu lagi. Berarti sekitar bulan apa nih? April atau Insya Allah nggak mau pamali, kita takut kan bahaya. Rasanya mungkin sejauh ini persiapan apa sih yang paling bikin kamu pusing? Ya. Yang bikin paling pusing apa ya? Yang menguras tenaga banget? Yang menguras tenaga, alhamdulillah sih sejauh ini belum ada ya. Dan semoga kedepannya juga nggak ada, tapi aku bawa enjoy aja sih semuanya yang harus dilakuin dan persiapan. pernah ada ini nggak sih sama pasangan visi paham, misalnya kamu pengen ini kan, ini namanya dua kepala kan dalam satu. Enggak sih alhamdulillah, karena aku juga ngasih kebebasan untuk dia bikin acara yang bikin dia happy juga gitu. Pasha, lo ambil keputusan untuk mulai menikah karena usia kah atau karena seperti apa? Karena emang ya namanya orang berhubungan selama sekian tahun kan pasti udah ngelewatin berbagai masa dalam kehidupannya gitu kan, dan menurut aku ya kita sama-sama dari awal yakin hubungan secara serius, dan rasa ini udah waktu yang tepatnya lah buat ke jenjang berikutnya gitu. Dari ayah ya? Dari kalau boleh tahu pasangannya dari bidang apa sih? Kasih tahu kamu kan pemilik Dia enggak sih, bukan dari terpilih. Rencana hari ini kemana kasih? Belum tahu sih. Ya kalau kita ngeliat pernikahan bisa yang lain kan sebenarnya lumayan wow. Apa nggak rasa jadi pressure? Aku sih ya pasti menghargai siapapun yang datang gitu kan, yang menyempatkan waktunya untuk datang, dan sebisa mungkin pasti aku ngasih apa yang aku bisa, bukan show off atau apapun itu, tapi ya sesuai dengan apa namanya yang kemampuan aja sih. Pressure nggak? Pressure enggak. Bakal intimate nggak sih Rasya atau ada berapa undangan? Nah itu yang masih lagi dipikirin, antara yang benar-benar intimate atau yang beberapa media gitu yang bisa. Tapi itu harus dipertimbangkan dulu itu. Ada nanti itu kata kamu tadi di Jakarta ya, itu bakal outdoor apa garden? Indoor. Oh indoor, hotel. Thank you, Pasha. Thank you. Lancar. Banyak ya. Terima kasih ya.